Oke, materi selanjutnya adalah Mas Anies. Beliau adalah salah satu staf seksi sistem informasi yang sehari-hari bergelut dengan pengolahan data. Mas Anies, sudah siap? Oke, oke, Mbak. Oke, Mbak Agustin, beliau terima kasih akan banyak. memaparkan materi progress report proses sinkronisasi data Dapodik ya Mas Anies. Nggih, leres. Oke, siap. Monggo, monggo Mas Anies, waktu dan tempat kami silakan. Nggih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan, cabang Dinas Pendidikan, kemudian juga dari operator ya. Ini SMA, SMK atau SMP juga ikut? SD, SMP Ada ikut? SD, SMP, SMA, Oh, SD SMK semua. ini Oh, Mas. seluruhnya ya. Alhamdulillah. Oke. Yang terhormat kepada Bapak PLT Kepala LPMP Jawa Timur, kemudian juga yang terhormat kepada Mas Farhan selaku narasumber dari pusat. Bapak Ibu yang saya muliakan, terima kasih sudah join di meeting Zoom. Tentunya kita berharap apa yang kita informasikan pada hari ini semoga bisa bermanfaat, terutama untuk menuju perbaikan data Dapodik di Dapodik 2021 yang ini. Oke, Bapak Ibu, sambil saya sebentar ya, saya screen-nya saya itu kan. Nah, Monggo share screen-nya Mas. sudah tayang, Mbak? Bu Agustin sudah ter Masuk Mas Anies. sudah ya. Monggo silakan. Oke, Bapak Ibu, untuk sesi kami dari LPMP Jawa Timur tentunya lebih pada memotret daripada aktivitas Dapodik di 2020 yang kemarin semester 1. Jadi secara gambaran umum bahwa tujuan daripada Dapodik adalah yang pertama adalah memberikan menjadikan seluruh data pendidikan menjadi satu data sehingga bisa diintegrasikan untuk kementerian lembaga yang lainnya. Jadi menurut Permendikbud nomor 79 tahun 2015, bahwa Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan. Jadi datanya itu bersumber dari sekolah. Dan ini akan terus-menerus diperbarui secara online. Dan ke depan, sekarang lagi diproses penyusunannya dengan bergabung dengan datanya Dikti. Hingga diharapkan terintegrasi menjadi satu data pendidikan Indonesia. Nah, di masa sekarang terjadi perubahan paradigma bahwa yang dulunya bahwa data Dapodik itu hanya sekedar potret saja, sekarang sudah mulai digunakan untuk manajemen pembangunan, yaitu untuk jadi untuk perencanaan, penganggaran, implementasi, dan tata kelola, monitoring, evaluasi. Jadi data yang dikumpulkan dari Bapak Ibu semuanya itu nanti digunakan untuk menentukan sebuah kebijakan. Nah, siapa saja sih yang menggunakan seperti ini? Jadi pada saat kita terintegrasi dengan Kemenak, ya kan, kita ada hubungannya dengan Kemenak, juga terintegrasi dengan PUPR, Kemendagri, Dikti, Kementan, ya kan? Terus kemudian Kemenkes, Kemensos, BPS, Badan Pusat Statistik, BAN, BNPB, dan bahkan KPK. Dan terakhir adalah di Kemenko Perekonomian. Dengan harapan apa? Jadi pada saat kita melayani masyarakat Indonesia, terutama di bidang pendidikan, itu lebih akurat lagi.
Nah, sebenarnya yang kita ingin sampaikan di sesi ini adalah seperti apa sih kondisi sinkronisasi data di tahun 2019. Nah, kalau kita lihat, alhamdulillah di tahun 2019 kemarin, banyak kabupaten yang sudah mencapai 100%. Yang pertama adalah Kabupaten Gresik. Kemudian Kabupaten Trenggalek. Selamat kepada Bapak Ibu yang berada di Kabupaten Trenggalek yang telah melakukan tugasnya dengan sangat bagus. Secara kuantiti ya kan sudah mencapai sinkronisasi 100% di tahun 2019. Selanjutnya adalah Kabupaten Pacitan. Selamat juga Kabupaten Pacitan. Kemudian Kota Mojokerto, ini yang di 2019 ya. Kemudian Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Batu, Kabupaten Jombang, Kabupaten Tuban, dan Madiun. Alhamdulillah bisa mencapai. Nah, kita berharap di 2020 itu terjadi peningkatan. Nah, sekarang di 2020 awal seperti apa? Nah, ternyata Kabupaten Gresik masih oke. Kabupaten Trenggalek juga luar biasa banget, masih bisa mencapai 100%. Dan kemudian Kabupaten Pacitan, disusul Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Magetan. Terima kasih kepada Bapak Ibu, terutama yang di garda depan ini, Bapak Ibu operator ini, terima kasih banyak, karena yang kemarin sudah bisa mencapai 100% di kabupatennya. Oke. Nah, kalau kita melihat dari peta grafik yang kita ambil di Juni kemarin, ya kan, 2020 kemarin, ya kan, memang terjadi perubahan-perubahan. Seperti di Kota Kediri. Di Kota Kediri ini di tahun 2020 terjadi peningkatan dari dua sekolah yang tidak sinkron, akhirnya bisa mencapai 100% di 2020. Kemudian Magetan, ya kan, meningkat juga, ya kan, sudah nggak ada lagi yang belum sinkron. Kota Batu, Pacitan, Probolinggo ini 100%, ya kan. Kota Blitar itu 2020 sudah mencapai 100%. Nah, ini ada Trenggalek itu 100%. Kemudian Banyuwangi sudah ada peningkatan dari 4 sekolah yang belum sinkron, hanya tinggal 1 aja. Semoga ini mudah terselesaikan. Kemudian juga yang paling pesat itu adalah di Sampang. Sampang ini juga lumayan itu, dari 14 bisa terminimalisir hanya menjadi 2 sekolah. Tapi terjadi ada penurunan ini di Kabupaten Jombang ini yang kemarinnya itu 100%, di 2020 menyisakan 2 sekolah yang belum bisa disinkronisasi. Yang paling ini perlu mendapat perhatian adalah di Kabupaten Malang, Kota Surabaya, Jember, Lamongan, Probolinggo, Sumeneb, dan Tulungagung yang masih belum bisa mencapai 100%. Nah, ini Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan, mohon dukungan dan support-nya kepada Bapak Ibu yang ada di sekolah sehingga bisa mencapai paling tidak di tahun depan, ya kan, di semester depan ini bisa sinkron 100%. Sebenarnya yang paling kenapa data itu penting, ya kan? Karena itu tadi, karena banyak digunakan untuk kementerian lembaga yang lainnya. Makanya data-data yang di entry oleh Bapak Ibu yang ada di sekolah diharapkan bisa akurat dan berkualitas. Nah, dari kualitas itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah akurasi. Akurasi di sini adalah diisi dengan data yang benar, wajar, sesuai dengan kondisi real yang didapat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Apa saja sih data-data yang perlu dientrikan, yaitu entitas sekolah, GTK, peserta didik,
Rombel dan Sarpras. Ini memang ya kita tahu sendiri bahwa datanya tidak sedikit, ya kan? Tapi sudah dipermudah dengan adanya formulir, kemudian tarik data dan sebagainya, sehingga bisa membantu Bapak Ibu operator di sekolah untuk memberikan data yang lebih akurat lagi. Kemudian kualitas yang kedua adalah sisi kemutakhiran. Atau kalau istilah kerennya itu update ya, update dan real ya. Jadi data yang diisi adalah data yang kondisi terakhir, paling terakhir dari kondisi real sekolah, sehingga bisa diketahui perubahan-perubahannya secara cepat, sehingga kalau ada perubahan-perubahan atau ada kebijakan-kebijakan menjadi lebih tepat sasaran. Kemudian yang terakhir adalah data itu berkelanjutan. Artinya apa? Artinya data itu as is. Jadi yang kemarin dengan yang sekarang terjadi perubahan, tetapi bisa dipertanggungjawabkan. Artinya berhubungan gitu. Kan nggak mungkin katakan misalkan tiba-tiba datanya sekolah dari ada menjadi tidak ada atau hilang sama sekali dalam data tanpa ada keterangan yang lebih lanjut, misalkan kayak apa? SK, penutupan, dan sebagainya. Jadi berkelanjutan seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kami ingin melihat dari kabupaten-kabupaten manakah yang masih bermasalah di tahun 2020 kemarin itu. Mas, Di kayaknya kabupaten share screen-nya kosong nih. masih kosong ya? Oke, Siap. Nah, ini adalah di bidang, sudah muncul Mbak ya? Sampun Mas, sampun. Ini adalah di bidang di Dikmen ya, Dikmen. Dikmen, alhamdulillah kabupaten-kabupaten Tulungagung, Blitar, Nganjuk, Trenggalek, dan Kota Blitar, alhamdulillah tidak ada sama sekali yang bermasalah di data yang kemarin. Jadi ini adalah data sinkronisasi yang terakhir kemarin. Dari di bidang Dikmen tidak ada permasalahan. Nah, kita cek lagi di bidang Dikdas. Di bidang Dikdas, nah di Dikdas ini kita cek sebentar ya, Dikdas. Dikdas Tulungagung ada 18. Masih ada 18. Terus kemudian Blitar, Kabupaten Blitar kita cek ada 5. Kemudian Nganjuk. Nah, ini nama-nama sekolahnya. Jadi di Nganjuk adalah di SMP Plus An-Nahdlah. Ini mohon dipantau kembali, dicek kembali untuk Bapak Ibu yang di Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Ya. Kemudian di Blitar, itu SDIT Amanatul Ummah, SD Kristen Kalam Kudus, SMP Islam Agroganik, SMP PGRI Wlingi, SMPI Miftahul Ulum. Ini mohon dicek kembali. Kemudian Kabupaten Tulungagung, lumayan agak banyak, ini PR juga ini, Bapak Ibu yang di Kabupaten Tulungagung. Mohon segera ditindaklanjuti, ya kan? Ada SD Alam Mutiara Umat, SD Majan 02, SDN Munut 7, SD Islam Darussalam, SMP Islam An-Najah, SD Negeri Buntaran, Waidia Sendang, dan selanjutnya. Ini nanti datanya bisa dilihat di portal Dapodik, Bapak Ibu ya. Jadi sekarang sudah sangat mudah sekali untuk melihat memantau sinkronisasi. Oke, berikutnya. Nah, sekarang kita lihat
di Jawa Timur, ya di Indonesia, kita itu ada di peringkat berapa sih sebenarnya? Nah, seperti kita lihat, kalau secara umum, ya kan, di semua jenjang, Provinsi Jawa Timur saat itu mencapai peringkat 10 setelah Jawa Tengah. Jadi yang pertama adalah Provinsi DKI Jakarta, kemudian Babel, Jogja, Lampung, Kalbar, Jambi, ya kan. Nah, kita menduduki Jawa Timur menduduki peringkat 10, ya kan, dengan progres 99% dari data total sekolah yang tersinkron adalah 28.000, yang terkirim adalah 27.000 sekian, ya kan, menyisakan 164 sekolah yang belum tersinkron. Jadi kita menempati peringkat 10. Terima kasih, kami apresiasi atas kerja keras Bapak Ibu semua, operator juga, Dabdin, Dinas Pendidikan, ya, yang telah berusaha semaksimal mungkin, ya kan. Nah, kita berharap ke depannya kita bisa mengalahkan Jakarta. Sepakat begitu Bapak Ibu ya? Kita bisa mengalahkan Provinsi DKI Jakarta. Kalau bisa kita peringkat 1 untuk semester ke depan. Nah, kalau kita bagi per jenjang, ya kan, untuk di jenjang SD, itu Provinsi Jawa Timur masih menduduki peringkat 11 nih, ya kan, masih peringkat 11 dengan menyisakan 55 sekolah ini ya, yang belum bisa tersinkron. Nah, kami berharap ini kita bisa tingkatkan, ya kan, bisa mencapai di syukur-syukur di 3 besar, ya kan, 3 besar, atau kalau bisa justru di peringkat 1. Ini di jenjang SD. Kemudian di jenjang selanjutnya adalah jenjang SMP. Di SMP, lumayan cukup jauh nih. Kita ada di peringkat 25 setelah Nusa Tenggara Timur. Ini PR berat ini juga ini. Ayo kita berjibaku, ya kan, bersatu untuk meningkatkan ini, ya kan. Ada 66 total sisa sekolah yang belum tersinkron. Ini ya semoga di semester depan sudah bisa teratasi semuanya. Kemudian untuk di peringkat jenjang SMA, Jawa Timur menduduki 16 setelah Sulawesi Selatan. Oke. Tentunya kita akan bisa meningkatkan lagi nih. Terus kemudian di jenjang SMK menduduki peringkat 15 dengan menyisakan 30 sekolah. Bagus sekali. Semoga kita ke depannya menjadi lebih akurat lagi sehingga bisa mencapai peringkat 1. Kemudian di jenjang SLB ini kita masih menduduki peringkat 18. Jadi itulah petanya PR kita. Kenapa sih hal itu terjadi? Ya kan? Kita mengidentifikasikan permasalahannya terutama data sekolah tidak aktif karena proses merger atau regrouping. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang di Dinas Pendidikan, cabang Dinas Pendidikan bisa mengkondisikan, ya kan? Kenapa kalau sudah memang segera dinonaktifkan mungkin kalau regrouping tapi SK-nya belum keluar, SK penutupannya belum keluar, atau kalau memang SK-nya sudah keluar juga segera mungkin dilakukan penutupan sekolah. Terus kemudian karena permasalahan kedua adalah karena tidak adanya kegiatan pembelajaran, namun oleh Dinas Pendidikan dibiarkan tetap terekam. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang di cabang dinas nih ya, cabang dinas atau Dinas Pendidikan nih, dikoordinasikan sehingga kita bisa mencapai 100% di semester depan. Masalah berikutnya adalah karena peserta didik data dari peserta didik. Jadi data peserta didik ini berganda. Nah, ini bisa dikoordinasikan antara
Dinas Pendidikan dengan operator sekolah, ya kan, kalau memang ada data ganda segera dicari solusinya seperti apa. Saya rasa itu, ya kan, untuk kondisi potret Dapodik untuk LPMP Jawa Timur. Saya rasa demikian, Bu Agustin. Semoga potret ini bisa menambahkan semangat kita untuk mencapai kemajuan sehingga data kita di semester depan bisa mencapai 100%. Saya rasa itu aja, Mbak Agustin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nih Mas Anis pencaraannya tentang progress reporting-nya Dapodik. Mas Farhan, ini sudah kembali bersama kita. Bagaimana ini Mas Farhan? Karena kita sampun nggih, alhamdulillah. Mohon Bapak Ibu jika ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat atau raise hand-nya di aplikasinya masing-masing. Ini ada satu Mas Farhan yang sudah masuk nih. Saya bacakan, nggih. Halo, Mas Farhan? Ya, boleh, Bu. Oh, sampun. Saya agak khawatir ini kalau nggak ketemu Mas Farhan nih. Halo? Oke, sudah nyambung, nggih. Nah, ini dari Bapak Eko Islanto. Untuk tarik data peserta didik baru, apakah menggunakan alamat sp.datadik.kemdikbud.go.id gitu? Apa menggunakan data yang disebutkan dapo.kemdikbud tadi? Monggo, Mas Farhan. Ya, untuk tarik data peserta didik, Bapak dan Ibu sekalian, itu bisa mengunjungi laman di sp.datadik.kemdikbud.go.id ya. Bisa mengunjungi laman di sana. Nah, untuk saat ini proses tarik peserta didik sudah bisa dilakukan di sana. Yang belum bisa Bapak Ibu lakukan, yang sedang kita masih terus maintenance karena memang masih banyak antusiasnya itu terkait tentang mutasi PTK ya. Jadi kalau untuk mutasi PTK itu belum bisa dilakukan, tapi kalau untuk tarik peserta didik, Bapak dan Ibu bisa melakukan di sp.datadik.kemdikbud.go.id gitu ya. Siapa lagi? Monggo. Ada yang raise hand? Ini kayaknya ya yang raise hand tidak ada ya di kolom raise hand. Oh, ini ada. Oh, raise hand manual ini beliaunya. Pak Eko Agus dari SMP Negeri 2. Oke, monggo silakan Pak Eko. Oh, mohon untuk di unmute dulu Pak Eko. Oke, bisa dengar Bu? Oh, sampun masuk. Ya. Monggo Pak Eko. Ini terkait, ini mungkin dari pihak Kementerian Jakarta mungkin bisa mendengar ini kalau memang bergabung di sini. Ini hanya saran saja, Bu. Ini dari Pak Sedijen, Pak Farhan. Mohon untuk pengembangan aplikasi ini yang kemarin itu saya analisa dari tahun kemarin setelah rilis 2020 itu pada kolom registrasi peserta didik. Dan di situ kan ada muncul tanda bintang yang untuk memasukkan nomor peserta ujian SD ataupun SMA. Nah, sekarang dengan adanya dari Puspendik itu yang penomoran nomor peserta UN itu sekarang bertambah banyak, nah itu mohon untuk nanti dikembangkan kolomnya lebih ditambah lagi digitnya. Tuh, karena sampai saat ini kemarin mau saya register untuk memasukkan nopers SD pun itu masih terfokus pada 20 digit. Nah, kelihatannya kemarin itu ada penambahan 2 kalau 2 digit plus stripnya saya nggak tahu, itu mungkin sekitar 22. Kalau bisa diperbanyak sampai 30 berapa itu yang sesuai dengan Puspendik. Ini yang pertama. Terus yang kedua, ini pada saat saya mau download absensi peserta didik itu selalu error Excel-nya setelah karena untuk mengganti di daftar hadir siswa yang manual tuh, karena enaknya seperti itu langsung download dari Dapodik. Jadi nanti untuk bug pada saat download absensi peserta didik itu diperbaiki supaya nanti bisa dibuka. Terus yang ketiga ini karena untuk mohon ini dari 2000
16 pada saat dulu BIMTEK di Sawahan Nganjuk yang dari pusat itu menghadiri. Ini sudah saya usulkan tapi sampai saat ini masih belum terrealisasi. Nah, ini untuk nama pada peserta didik kalau bisa di auto kapitalis. Jadi secara otomatis terdetek akan cetak tebal seperti Erapot. Erapot itu walaupun dapodiknya kecil-kecil semua, tetapi setelah dicetak di Erapot itu semuanya cetak huruf kapital semua. Terima kasih Bu Agustin. Ini saran untuk Pak Farhan, Sedijen Pusat. Terima kasih. Siap, Pak. Matur nuwun sarannya itu tadi Mas Farhan. Beliaunya menyarankan bagaimana untuk digit NIPSN harus disamakan dengan Napas UN yang terkoneksi dengan Puspendik ya. Puspendik harus disamakan gitu, minimal disamakan supaya tidak ada mispersepsi dan missinkronisasi gitu. Ya, karena di Nganjuk pun begitu. Untuk pengetikan angka digit Napas itu diawali dengan angka 1 strip tahun lulusnya apa tidak itu loh masalahnya beda, masih Pak, ya beda persepsinya antara satu operator sekabupaten itu juga beda, makanya ngambil sikap. Nah, ini masih saya sikapi karena kemarin pada saat kita BUN itu banyak yang gagal karena apa, nopesnya tidak dimasukkan. Nah ini yang terkunci ini masih menggunakan yang kelas 9 mungkin masih menggunakan format 20 digit. Tapi yang kelas 7, 8 ini pasti sudah menggunakan lebih dari 20 digit. Ini mohon untuk dibuka. Itu, terima kasih. Nanti monggo Mas Farhan ditanggapi sekalian sama tadi untuk membuat absen peserta tadi ada sesuatu yang masih dipertanyakan. Monggo Mas Farhan. Ya, makasih Bu Agustin. Ya, Pak Eko saya bantu jawab ya. Makasih Pak sarannya. Untuk sarannya ini saya coba tampung. Lalu terkait tentang unduh absen dan nomor ujian nasional. Sebetulnya seperti ini Pak. Kalau kita bisa lihat peta Dapodik atau fungsi utama dari aplikasi Dapodik adalah melakukan perekaman data, betul ya? Melakukan perekaman data. Selanjutnya data yang sudah direkam, data tersebut akan dimanfaatkan baik itu untuk materi ya, istilahnya tunjangan, maupun digunakan untuk fungsi-fungsi yang lainnya, seperti itu. Nah, saat data tersebut sudah difungsikan, ya. Halo, Mas Farhan. Halo, ya. Halo. Iya, halo. Ya, masih dengar. Kayaknya Mas Farhannya sudah difungsikan, berarti kan ada hasil, betul ya? Nah. Ya. Halo? Halo? Kayaknya koneksinya kurang stabil, Mas Farhan. Terdengar jelas? Saya jelas, Pak. Saya jelas. Mas Farhan yang terputus-putus. Iya, mohon maaf, Pak ya. Jadi ini Pak, untuk data ujian nasional sebetulnya kalau misalkan kita lihat dari Dapodik itu sebagai unsur perekaman datanya. Sementara kalau untuk fungsi ya sudah digunakan, data tersebut difungsikan, selanjutnya data tersebut akan menghasilkan hasil. Nah, hasil ini yang belum kita terima, Pak. Sebetulnya kan kalau untuk nomor ujian nasional atau misalkan nomor SKHUN yang sudah dikeluarkan oleh Puspendik, ujian nasional lah kita bicara. Nomor ujian nasional itu kan dikeluarkan dari Puspendik, betul ya, Pak? Iya. Puspendik kan ada di kementerian. Seharusnya data ujian nasional berasal dari mana, Pak? Dapodik ya. Seharusnya operator sekolah atau petugas pendataan tidak perlu lagi mengisi yang namanya nomor ujian nasional. Seharusnya. Kalau memang Puspendik sudah memberikan datanya ke Dapodik. Seperti itu, Pak ya. Ya, makanya untuk nanti penomoran seperti itu nanti akan kita sampaikan. Coba Kok putus? Halo, Mas Farhan. Kok putus lagi? Iya, sinyalnya Mas Farhan. Halo, Mas Farhan. Halo. Kita runtuhkan Puspendik. Kalau memang pasti digitnya harus disesuaikan. Halo Bu, sudah? Ya. Sudah terdengar? Mungkin penjelasan yang terakhir masih ulangi karena ini tadi terputus koneksi. Nggak masuk suaranya. Ya. Mohon maaf.
Untuk unduh absen memang sebetulnya Pak Eko, untuk unduh absen itu sebetulnya kita tidak bisa samaratakan seluruhnya ya. Baik ada yang bisa, ada yang tidak. Kenapa? Karena tergantung laptop masing-masing. Karena kita menggunakan istilahnya aplikasi selanjutnya, Microsoft ya. Ya. Tergantung settingan masing-masing, Pak. Jadi nggak bisa kita samaratakan semuanya. Kalau ada yang error, mungkin ya, settingan di Excel-nya itu berbeda dengan laptop yang pada umumnya, seperti itu. Misal time code-nya, gitu ya. Atau ada settingan misalkan yang diunduh ternyata filenya CSV. Nah, saat membuka CSV kan kadang ada yang di laptop ada yang berantakan, ada yang rapi. Nah, itu nggak bisa kita samaratakan seluruhnya, gitu ya. Jadi tergantung keadaan atau laptop yang digunakan. Kadang ya itu terjadi karena misalkan time zone-nya yang berbeda, Pak, biasanya ya. Time zone saat Microsoft-nya berbeda. Bisa jadi bukan Bangkok plus 7 ya. Biasanya kan kalau Indonesia ikutnya Bangkok plus 7 ya. Iya. Itu saat menginstal misalkan mengikutinya mana gitu ya. Itu Pak, nanti coba dilihat saja. Atau dicoba di laptop lain atau di komputer lain, terus Bapak unduh. Masih sama atau tidak. Gitu ya. Iya. Ya, makasih Pak Farhan. Ini kayaknya sudah mulai banyak yang mengantri ini. Apa masih ada penjelasan lanjutannya, Mas? Kayaknya yang sudah mulai banyak. Nomor 3 Bu Agustin. Nomor 3 belum dijawab. Nomor 3 belum dijawab. Masih ada pertanyaan tambahan lagi yang terakhir. Ya tadi yang terakhir. Ya. Yang peserta didik. Auto Kapita. Sebetulnya Pak, saat di aplikasi Dapodik ya, saat masuk ke dalam database, huruf awal dengan huruf terakhir jika memang namanya 2 karakter itu sudah kita otomatiskan. Jadi huruf awal besar kapital, huruf terakhir kapital. Misalkan Farhan Waliden, Farhannya F-nya besar, W-nya besar gitu ya. Nggak bisa seluruhnya dikapitalkan karena tergantung kebutuhan data masing-masing gitu Pak. Iya. Mungkin di Kabupaten Bapak Ibu terbiasa memakai huruf kapital seluruhnya, tapi ada di dinas yang lain tidak menggunakannya sama seperti itu. Kayak gitu. Oh gitu. Ya. Tapi sebagian masih ada gini, Pak. Sebagian masih ada yang ini kemarin yang ini hanya kalau memang sudah diotomatis seperti itu, tapi kenapa di wilayah saya pun dari tiap itu, SD pun Pak. masih Jadi ada yang umum masih ada yang masih ada yang kecil, ada yang besar. Itu ada satu kabupaten atau satu kecamatan pun masih SD-nya masih seperti itu kalau memang sudah diotomatisasi. Itu kalau bisa, kalau memang ya tahun ini otomatisasi sentence case lah gitu. Halo Mas Farhan, kayaknya sinyalnya beliau. Sinyalnya Mas Farhan. Halo Mas Farhan. Mohon maaf ya Bapak Ibu, karena memang salah satu kendala terbesar pada saat video conference ya memang sinyal yang tidak stabil. Mohon dimaklumi, kayaknya ini beliau ini berada di dalam apartemen mungkin, jadi sinyalnya agak kurang. Halo Mas Farhan? Masih song ya Bapak Ibu, tolong bersabar. Halo? Mohon maaf terputus. Ini kayaknya berada di lantai 20 nih kayaknya nih Mas Farhan nih apartemennya nih. Iya. Monggo. Untuk pertanyaan Pak Eko tadi apa sudah dijawab? Sudah puaskah Pak Eko ini untuk huruf kapitalnya? Ya tetap Bu Agustin. Tetap saya mengharapkannya itu nanti sama lah seluruh Indonesia itu kalau bisa disamakan lah. Itu jadi biar tidak itu oke lah kalau kita memang semuanya sentence case depan awalnya kapital dan kata nama kedua juga awalnya kapital, monggo. Alangkah baiknya seperti itu. Disamakan semua. Memang saya mengerti permasalahannya Pak Eko. Tapi karena sekali lagi seperti yang Mas Farhan tadi bilang ke kita bahwa permasalahan Dapodik ini adalah dari seluruh Indonesia, Mas Farhan, dari Sabang sampai Merauke. Untuk wilayah-wilayah tertentu tidak diperbolehkan menggunakan semua huruf kapital karena ada nama baptis, ada singkatan apa-apa gitu, Mas Farhan. Makanya akhirnya pihak Pusdatin tidak
menggunakan semuanya sentence case karena berada dipilih-pilih gitu. Maksudnya menilik dari semua wilayah tidak bisa diberlakukan untuk semua huruf sentence case. Gitu nggih Pak Terima Eko? kasih. Ya, Nggih. terima kasih. Siap, siap, siap. Ini untuk pertanyaan dari Bapak Julius dari SMA N1 Kedung Warno. Untuk siswa baru yang berasal dari luar negeri, bagaimana Mas memasukkannya ke Dapodiknya gitu? Monggo Mas Farhan. Ya, untuk siswa baru nanti Bapak dan Ibu sekalian, karena memang siswa baru dari luar negeri, berarti artinya ya kemungkinan besar siswa tersebut belum pernah terdaftar sama sekali di sekolah manapun yang berada di wilayah Indonesia gitu ya. Artinya dia bersekolahnya dulu di luar negeri. Ya. Nah, kalau keadaannya seperti itu, silakan Bapak dan Ibu sekalian ya di sekolah melalui manajemen sekolah melakukan tambah peserta didik di luar dari Dapodik. Ya, di luar dari Dapodik. Setelah itu nanti Bapak dan Ibu datang ke Dinas Pendidikan untuk melakukan approve data peserta didik yang ditambahkan yang tadi dari luar negeri. Seperti itu. Oke. Pak Julius, bisa di-unmute? Sudah puas dengan jawabannya? Untuk peserta didik dari luar negeri bisa disinkronkan dan menghubungi operator Dapodik Kabupaten Kota gitu nih Mas Farhan. Ditambahkan dulu ya, ditambahkan melalui manajemen sekolah oleh Bapak Ibu petugas pendataan di sekolah ya, melalui manajemen sekolah ditambahkan. Setelah itu nanti minta approve. Jadi Bapak Ibu ke dinas bawa dokumen, minta approve saja, tidak perlu ditambahkan lagi, gitu ya. Oke. Ini juga ada pertanyaan lagi dari Pak Arif Mulyo. Apakah verifikasi akun email, khususnya akun operator maupun gurunya, berlaku untuk semua jenjang? Sedangkan di panduan aplikasi tertulis hanya mulai jenjang SMP, SMA, dan SMK saja. Tidak termasuk SD. Gitu. Monggo Mas Farhan. Ya, sebetulnya Bapak dan Ibu sekalian, di awal Dapodik 2021 rilis, sebetulnya hal yang paling kita tekankan adalah membuat unik setiap data, ya data khususnya data pendidik dan peserta didik itu membuat unik. Kenapa? Karena kita akan menilik ke depannya keinginannya Dapodik ini berkembang sebagai Dapodik online. Jadi full online seluruhnya. Artinya apa kalau full online? Seluruh data yang ada di dalam aplikasi Dapodik, ya, baik itu data peserta didik, data PTK-nya, gitu ya, itu seluruhnya istilahnya apa ya, dilakukan perbaikannya oleh yang bersangkutan. Tidak lagi kalau nanti ada perbaikan itu menghubungi petugas pendataan yang ada di sekolah. Petugas pendataan yang di sekolah hanya tinggal menerima rekapnya saja, perbaikannya, lalu untuk memappingkan ke dalam rombel, disesuaikan ke dalam rombel. Keinginannya seperti itu. Nah, kalau untuk dari sekarang, jadi Bapak dan Ibu mungkin bisa melihat berita ada muncul pop-up berita di di web dapo.kemdikbud, mohon maaf ya, dapo.kemdikbud. Untuk akun petugas pendataan dan GTK itu belum diwajibkan. Jadi ada batas waktunya. Nanti akan kita tekankan kembali setelah 31 Agustus di 2020. Jadi Bapak dan Ibu sekarang fokus saja dulu untuk melakukan pengisian terhadap dana bosnya. Jadi untuk siswa-siswa yang menerima dana bos, sekolahnya menerima dana bos, fokuskan saja dulu ke sana ya. Untuk akun petugas pendataan, setelah cut off baru Bapak Ibu silakan fokuskan ke sana untuk terkait tentang akunnya. Jadi satu persatu ya, step by step ya. Karena kita melihat ini waktu untuk cut off bos ini sangat pendek. Jadi kalau sekarang sudah tanggal 24 ya, 24 Juli, di Agustus berarti sebulan Bapak dan Ibu cuma dikasih waktu sekitar sebulan lah efektif bekerja untuk menginput data peserta didik, masukkan ke dalam rombel gitu ya, dicek lagi NISN yang sudah memiliki NISN atau belum, itu kan menjadi PR Bapak dan Ibu sekalian. Makanya harus sampai sebulan ke depan harus diperhatikan juknis bosnya seperti itu. Gitu Bu Agustin. Bu Agustin ke mute kayaknya. Oh, sorry. Monggo Pak Arif,
bisa di-unmute, monggo jika ada pertanyaan yang masih belum jelas. Pak Arif? Halo? Halo, Pak Arif? Oh, kayaknya Pak Arif setelah menulis pertanyaan di kolom chat, beliaunya izin gitu, kayaknya ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini untuk shortcut tadi, di dalam Dapodik tadi kan sudah ada fasilitas shortcut PMP. Apakah sudah bisa langsung dipakai tuh, Mas Farhan? Ini dari pertanyaan dari Bapak Eko Istanto juga. Bisa, Bu. Jadi shortcut tadi itu hanya mendirect saat Bapak Ibu membuka PMP, tidak perlu lagi pilih icon PMP, istilahnya seperti itulah gampangnya. Jadi kalau mau buka PMP, saat mengerjakan Dapodik, keinget PMP, langsung buka dari aplikasi Dapodik bisa. Dengan catatan sudah menginstal aplikasi PMP-nya. Jadi kalau belum menginstal PMP ya sama aja bohong ya. Pakai shortcut itu pasti diarahkan untuk menginstal terlebih dahulu. Gitu. Nah, sebagai reminder jika Bapak Ibu merasa belum mengisi PMP, belum hitung rapot atau belum sync datanya, bisa pada saat buka Dapodik, oh iya PMP saya belum dikerjain gitu, bisa langsung seperti itu. Tapi sekali lagi jika Bapak Ibu memang sudah menginstal PMP dan sudah mengerjakannya gitu, dia tidak otomatis PMP tidak otomatis secara langsung menyerap data dari Dapodiknya, tapi tetap harus dikerjakan, Mas Farhan. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Sebentar, ini dari Nunem ini kayaknya karena beliaunya masih menggunakan nomor HP. Untuk status daftar baru peserta didik, data nama siswa pada lembaga asal siswa baru di manajemen tidak ada atau kosong. Bagaimana ini, Mas? Data peserta didik baru, sekolah, daftar data peserta didik baru di data manajemennya sekolahnya tidak ada gitu ya, Pak? Tidak ada, Ya, data sekolahnya yang tidak ada. Nah, ini harus di cross check dulu, Bu. Jadi mungkin nanti kalau misalkan Bapak Ibu ini yang bertanya dari sekolah, itu bisa menghubungi dinas agar Bapak Ibu di dinas merekap terlebih dahulu, nanti akan diberikan kepada kita ke pusat, gitu ya. Untuk kita cross check terlebih dahulu, apakah memang betul si peserta didik tersebut memang tidak bersekolah di mana. Jadi kita lihat historical si peserta didiknya dulu. Terakhir dia bersekolah di mana, nyangkutnya di mana, gitu ya. Jadi harus kita lihat ke database-nya terlebih dahulu kalau seperti ini. Gitu, Bu. Oke. Mas, omong-omong nih, karena ini kan banyak pertanyaan yang tentang teknisnya. Apakah Dapodik punya hotline atau helpdesk yang bisa dihubungi gitu, Mas? Bisa ditulis aja di chat. Mungkin Bapak Ibu peserta bisa menyimpan hotline-nya atau helpdesk-nya jika kesulitan setelah sesi Vicon sekarang kan. Nah, sekarang kan masih ada Mas Farhan. Nanti malam, besok pagi, seminggu lagi, sebulan lagi, kan nggak ketemu. Jadi mungkin jika memang ada alamat hotline atau helpdesk yang bisa dihubungi, bisa ditulis di kolom chat Mas Farhan. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya, nggih. Ini dari Ibu Galuh, Ibu atau Bapak, nggih, insya Allah Ibu, nggih. Akun PTK di Dapodik, saya tulisannya tidak terverifikasi. Lalu lewat sp.dapodik, saya sudah mengubah email dan passwordnya sesuai dengan email yang aktif. Kemudian saya buka di alamat link ptk.datadik.kemdikbud untuk mengirimkan kode verifikasi lewat email. Tapi meskipun saya sudah verifikasi sejak jam 5 sampai jam 9 ini belum ada email masuk untuk kode verifikasinya. Gimana ini, sampai berapa lama ini saya harus menunggu? Ini galau beliaunya gitu. Monggo Mas Farhan. Ya, Bu. Terkait tentang verifikasi, memang yang tadi saya sampaikan, kita juga sudah membuat berita bahwa verifikasi ini kita perpanjang. Jadi sekolah-sekolah yang belum melakukan verifikasi tidak perlu khawatir. Ya, kalau misalkan di aplikasi Dapodiknya terus muncul ya kedap-kedip gitu ya, kan terus berkedip warna merah gitu ya, belum verifikasi, tidak akan menjadi permasalahan dan tidak akan menjadi kendala Bapak Ibu sekalian untuk melakukan yang namanya proses sinkronisasi dan proses pendataan. Tetap Bapak dan Ibu sekalian bisa melakukan proses pendataan, pembaruan, perbaikan, penginputan, perekaman, bisa dilakukan di aplikasi Dapodik, dan juga bisa melakukan yang namanya proses sinkronisasi. Jadi nggak ada perlu permasalahan dengan khawatir dengan yang tadi merah
kedip-kedip gitu ya, yang belum akun tidak terverifikasi, nggak usah jadi permasalahan, waktunya masih kita perpanjang. Bapak dan Ibu sekalian, silakan fokus saja terlebih dahulu kepada yang namanya dana bosnya, jika memang sekolahnya menerima dana bos. Nah, yang jadi pertanyaan tadi, kenapa prosesnya lama? Nah, tadi saya sudah sampaikan di awal. Ada sekitar 220.000 sekolah dari jenjang Dikdasmen, ya, lalu ditambah dengan 220.000 sekolah dari jenjang PAUD dan Dikmas. Ya. Bayangkan Bu, yang merequest ya sebanyak itu mengerjakan dapodik secara barengan, lalu merequest kode OTP gitu ya, kode OTP atau kode unik secara berbarengan juga dalam sehari. Nah itu mungkin kendala-kendala seperti itu. Jadi memang dari segi server ini sudah wah, tapi ya namanya buatan manusia pasti ada batas limitnya ya. Jadi tapi tetap terus kita kembangkan. Jadi nggak ada permasalahan. Jadi nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu belum menerima sampai 30 menit ke depan, Bapak dan Ibu bisa mengulang. Meminta lagi kode OTP-nya, jadi login lagi, keluar, logout SP, masuk lagi, masukkan email lagi, minta verifikasi lagi. Nanti OTP akan terus dikirim secara berkala di 30 menit. Hanya berlaku 30 menit saja. Gitu ya. Oke, siap. Berarti kalau setelah 30 menit belum menerima, diharapkan untuk mengisi kembali, mengulang kembali. Iya, ya, karena batas waktu kode itu hanya 30 menit. 30 menit. Jadi 30 menit langsung kadaluarsa. Jadi harus diajukan lagi 30 menit. Okay. Mohon maklum Ibu Galuh, karena kan bagaimanapun nih PTK kita se-Indonesia Raya ini berjuta-juta orang Mas. Orang Indonesia aja, sorry. Jawa Timur aja sekolahnya 27.000, itu hanya sekolahnya, belum PTK-nya gitu kan. Apalagi ini seluruh Indonesia. Jadi ya mohon bersabar, jika 30 menit belum mendapatkan kode verifikasi, bisa mengulang kembali. Oke, kita kembali lagi ke pertanyaan, back to the laptop nih Mas Farhan. Ini dari Pak Mustafa. Bagaimana prosedur penambahan GTK baru di jenjang SMA swasta di tahun ini? Karena sejak tahun lalu di jenjang SMA kesulitan menambahkan GTK, terutama di sekolah saya kebutuhan guru tidak sesuai, tapi mau menambahin guru tidak bisa gitu. Nanti takutnya guru yang ngajar itu nggak bisa masuk dapodik gitu, padahal tenaganya dibutuhkan gitu loh Mas Farhan. Monggo. Ya, untuk penambahan GTK baru sebetulnya sudah kita alihkan, yang tadi saya sampaikan di awal, dialihkan prosedurnya, posnya, ya, alur penambahan PTK barunya, itu yang melakukan adalah pihak Pusdatin. Jadi aplikasi yang dikembangkan oleh pihak Pusdatin. Pusdatin, Bapak Ibu mungkin masih bertanya, Pusdatin apa sih, ada yang bingung gitu ya, yang di sekolah. Pusdatin PDSP ya, Bapak dan Ibu ya, PDSP, yang melakukan profil, yang mengeluarkan NISN, yang mengeluarkan NUPTK, yang mengeluarkan NPSN, nah itu dialihkan ke sana. Makanya alaman webnya kalau misalkan Bapak dan Ibu sekalian cek, kalau untuk menambahkan PTK itu melalui profil GTK data kayak gitu. Nah, untuk swasta, ini saya gambarkan secara utuh aja ya, jadi nggak secara detail, karena yang bisa menjelaskan secara detail itu adalah pihak Pusdatin. Secara utuh, untuk swasta, nanti Bapak dan Ibu sekalian harus melakukan verifikasi yang namanya yayasannya terlebih dahulu, ya. Karena sekolah swasta, yayasannya terlebih dahulu, nanti yayasannya harus membuat terlebih dahulu istilahnya master yayasan, nanti sekolahnya, yayasan tersebut membawahi sekolah-sekolah mana saja. Setelah itu, baru sekolah bisa menambahkan data PTK-nya. Ya, kalau sudah ada yayasannya. Jadi yayasannya yang menambahkan data PTK. Setelah data PTK tersebut ditambahkan oleh yayasan, nanti yayasan akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk melakukan yang namanya approve agar datanya masuk ke dalam dapodik. Jadi tetap nanti kita kembalikan kepada Bapak Ibu di Dinas Kependidikan, disesuaikan dengan jenis kebutuhan guru yang ada di sana, ya. Jenis kebutuhan guru, misalkan di Dinas Pendidikan di Jawa Timur melihat rasio keterbutuhan gurunya, misal melihat rasio keterbutuhan guru. Melihat dari sana,
ternyata nggak dibutuhkan guru ini, masih banyak. Lebih baik mutasi aja gitu ya, dari sekolah ini ke sini misalkan, seperti itu ya. Tapi kalau misalkan di approve, ya nanti tinggal sinkron datanya masuk ke dalam aplikasi Dapodik. Jadi artinya swasta bisa menambahkan dengan melakukan verifikasi yayasannya terlebih dahulu ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca alurnya di sdm.data.kemdikbud.go.id. Di sana ada surat edaran dan ada alurnya, alur untuk penambahan PTK baru. Gitu, Bu. Oke, siap. Monggo Pak Mustafa, kalau memang masih mau bertanya tentang kejelasan untuk penambahan data guru, khususnya SMA swasta, bisa di-unmute. Saya sudah ask tadi unmute, tapi belum di-unmute belumnya. Monggo, kalau memang masih belum jelas, bisa. Tapi kalau memang sudah jelas, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Halo, Pak Mustafa? Halo? Ini beliaunya sudah unmute. Halo? Apakah ada pertanyaan? Oke, tidak ada kayaknya. Kita beralih nih dari SMP Negeri 2 Pakel. Ini mau ngasih saran nih, gitu. Untuk pengembangan aplikasi Dapodik, mohon di Dapodik itu disediakan layout site plan sekolah sehingga bisa cetak denah sekolah gitu, supaya bisa dijadikan kontrol kebenaran pengerjaan sarpasnya gitu, Mas Farhan. Monggo. Ya, Bu. Memang ini sudah menjadi salah satu masukan juga ya di kita. Jadi kita sedang coba kembangkan untuk blueprint mungkin ya nanti, jadi kita bisa melihat hasil dari inputan Dapodik, kita lihat denahnya, tanahnya luasnya berapa gitu ya, bisa apa yang sudah diisikan terrealisasikan lah istilahnya seperti itu ya. Jadi kayak kita print lalu muncul site plan-nya. Ya memang itu memang sudah menjadi salah satu masukan juga ya dari sedang kita kembangkan, tapi nggak dalam waktu dekat mungkin ya, karena memang masih banyak PR-PR yang sebetulnya prioritas yang harus kita kerjakan seperti itu. Tapi terima kasih masukannya, masukannya bagus. Iya. Karena memang sudah dijadikan bahan wacana gitu ternyata di episode ini. Oke. Ini ada masih bertanya sama seperti tadi, apakah yang harus dilakukan setelahnya jika pengajuan PTK sudah melalui registrasi di laman SDM Data Kemdikbud itu. Habis itu ngapain gitu, Mas? Setelah registrasi di situ. Ya, kalau sudah registrasi di situ, Bapak dan Ibu sekalian kan sudah dapat akun ya, lalu masuk ke dalam profil PTK, nanti ada yang namanya tambah PTK. Nanti Bapak dan Ibu bisa tambah PTK di sana. Kalau misalkan sekolah negeri, setahu saya Bapak dan Ibu tetap harus melalui Bapak Ibu di Dinas Pendidikan untuk melakukan approval. Kalau SMA SMK mungkin di provinsi, ya SD SMP, SLB, PKBM, ya TK, KB itu melalui Bapak Ibu di Dinas Kabupaten Kota. Seperti itu. Jadi tetap harus melalui approval terlebih dahulu. Bagaimanapun meskipun sudah registrasi tanpa approval ya tidak bisa nggih Mas Farhan nggih, karena kan memang disesuaikan dengan kebutuhan jumlah guru yang ada gitu. Tidak bisa asal nambah aja gitu kan. Memang itu yang dihindari nggih, supaya tidak ada miskomunikasi antara dan ketimpangan antara jumlah guru yang dibutuhkan dengan yang disediakan. Oke, ini yang dari Pak Arif Mulyo. Presentase kerusakan ruang pada aplikasi Dapodik. Presentasenya berdasarkan satu ruang itu saja atau dalam satu bangunan gitu. Maksudnya kerusakannya itu presentasenya dihitung di ruang yang rusak itu atau dari seluruh bangunan sekolahnya gitu. Dihitung presentasenya. Ya, jadi yang tadi saya sampaikan, di dalam aplikasi Dapodik itu Bapak dan Ibu untuk melakukan penilaian tingkat kerusakan dimulai dari bangunannya terlebih dahulu. Karena ruang terbentuk karena adanya bangunan. Jadi bangunannya terlebih dahulu yang dihitung persentase tingkat kerusakannya. Setelah itu baru masuk ke dalam ruang. Jadi kalau ruangannya ada 3 dalam satu bangunan, hanya satu ruangan saja yang masuk ke dalam kategori rusak berat, gitu ya. Ya berarti hanya satu ruangan itu saja.
Kecuali saat bangunan mengisi pondasi sudah masuk ke dalam kategori rusak berat. Artinya apa? Seluruh ruangan kemungkinan tiga-tiganya sudah masuk ke dalam kategori rusak berat. Seperti itu. Gitu berarti ya. dihitung di dibandingkan dengan satu ruang itu saja nih. Ruang itu rusaknya berapa persen gitu nih. Betul. Tapi dilihat bangunannya dulu. Bangunannya masuk kategorinya kategori apa dulu gitu. Karena mulainya dari bangunan. Nah, karena sesuai form dari itu tadi nggih, apa dari PUPR. PUPR. Oke, Iya. siap. Ini ada pertanyaan dari Pak Muhammad Samsul Huda tentang perubahan di SMK terkait dengan rombel kelas 10. Kalau dulu pembagian validasi program keahlian, apa sekarang memakai kompetensi keahlian? Ya, kalau SMK kelas 10 untuk tahun ini sekarang Bapak Ibu coba nanti dilihat lagi di spektrum SMK yang SMK 2013 revisi terakhir ya, itu ada surat edaran juga, surat edaran atau surat secara resmi ya dari Direktur SMK itu bahwa untuk kelas 10 itu secara sama-sama seluruhnya tidak lagi menggunakan program keahlian. Artinya kelas 10 langsung ke dalam kompetensi keahlian. Seperti itu. Ya. Oke, siap. Ini ada pertanyaan penting. Beliaunya Bu Nur Swastika Abdillah. Ini ibu atau bapak ya, mohon maaf jika saya salah nggih. Setelah berhasil tarik data siswa lulusan SD, saya tariknya dari data Dapodik. Tapi data siswa hasil tarik belum masuk ke lokal Dapodik. Harus nunggu waktu berapa hari nggih, Mas? Gitu. Monggo, saran. Ya. Sebetulnya Bu, kalau untuk melakukan yang sudah melakukan tarik ya dari proses tarik sampai nanti untuk masuk ke dalam aplikasi Dapodik, Bapak dan Ibu sekalian tidak perlu menggunakan yang namanya proses sinkronisasi. Hanya perlu melakukan yang namanya proses tarik data. Nah, biasanya 1 kali 24 jam ya. Prosesnya akan segera masuk. Seperti itu. Jadi kalau belum masuk juga kemungkinan traffic-nya sedang penuh gitu ya, nanti dicoba kembali. Tapi dicobanya jangan terlalu sering ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau kita ibaratkan kalau Bapak Ibu terlalu sering kalau ngantri makanan gitu ya, makanannya belum jadi, Bapak dan Ibu mengulang di waktu yang sama, padahal belum gitu jadi ya. gitu ya. Datang terus belum jadi, nah itu akan percuma juga gitu ya. Jadi ada jeda-jeda waktunya mungkin di pagi, siang, sore gitu ya kayak makan. Oke, siap. Berarti waktunya 24 jam. Jika memang belum, bisa diulangi lagi prosesnya, tapi jangan terlalu sering. Harus banyak-banyak bersabar gitu, intinya nih Mas Farhan. Apakah alamat link sp.datatik.kemdikbud.go.id masih error? Apakah masih nggak bisa dibuka, Mas? Ya, yang tadi saya sampaikan, sp.datadik itu sebetulnya sedang kita maintenance dari semalam, bukan maintenance ya, sedang kita tune up agar prosesnya lebih lancar. Karena dalam sehari saja yang mau login ya dari seluruh Indonesia itu sekitar 300.000 dalam sekali waktu, 300.000 sekolah itu login secara bersamaan ke dalam website tersebut. Jadi makanya websitenya agak-agak padat lah ya. Jadi saling bentrok. Jadi semuanya berebutan untuk masuk ke dalam aplikasi manajemen sekolah tersebut. Makanya sedang kita trafficnya masih terlalu tinggi. Jadi masih padat dan memohon bersabar Bapak dan Ibu sekalian dan tetap dicoba. Tapi ya itu yang tadi saya sampaikan. Jangan terlalu sering juga di refresh ya. Ada ininya lah, Bapak dan Ibu, ada santainya sedikit, jangan terlalu serius gitu ya. Jadi mengisinya lebih santai agar tidak jadi beban pikiran Bapak dan Ibu juga. Gitu. Iya, karena ini kan berkelanjutan di Mas Dapodik gitu ya, kan, selalu harus update, selalu harus ada kebaruan apa lagi. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu panas-panas nih, karena ini kan pekerjaan rutin. Nanti kalau terlalu dipikirkan nanti nggak doyan makan, nggak bisa tidur gitu kan. Padahal sekarang kita lagi butuh imun yang tinggi gitu ya untuk menghalau corona. Oke, ini dari Bapak Galus Santoso. Apakah data residu di Verval PD berpengaruh dalam perhitungan penerimaan dana BOS? Dan apabila ada residu siswa dengan catatan NIK ganda, gimana solusinya? Iya, ini yang masih kita coba tanyakan ke Pusdatin terkait tentang data residu seperti apa. Yang pasti
jika si peserta didik tersebut kita melihat terkait tentang Juknisbos, yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah yang pertama, peserta didik tersebut masuk ke dalam rombongan belajar, terhitung sebagai anggota rombel di dalam aplikasi Dapodiknya. Yang kedua, peserta didik tersebut memiliki NISN, telah memiliki NISN, artinya apa? Kalau di Pervalpe masuk ke dalam residu, artinya antara data peserta didik tersebut ada yang salah, tidak sesuai, atau peserta didik tersebut belum memiliki, misalkan ya, atau NISN-nya salah, gitu ya. Nah, itu yang harus perlu diperhatikan. Jadi, yang penting Bapak Ibu perhatikan di Juknisbos punya NISN dan menjadi anggota rombel, itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan agar terhitung untuk dana bosnya. Sementara kalau untuk NIK ganda, ya, NIK ganda, Bapak dan Ibu sekalian tidak perlu tidak perlu khawatir, tetap lakukan pengecekan saja ya untuk terkait tentang NIK-nya. Kemungkinan NIK-nya digunakan oleh peserta didik lain di daerah yang lain seperti itu. Oke, siap. Jika ada NIK double mohon ditelusuri ya, karena takutnya itu adalah punya peserta didik yang lain gitu. Oke. Yang ini dari Pak Doni Handrian. Untuk kendala kenaikan kelas. Jika siswa dari kelas 10 tidak bisa saya naikkan ke kelas 11, itu membuat kelas pilihan jurusan tidak sesuai dengan kelas 10. Padahal jurusan yang saya daftarkan sudah sesuai dengan spektrum. Kira-kira ini bagaimana solusinya gitu. Untuk proses kenaikan kelas siswa SMK dari kelas 10 ke kelas 11. Ya, ini mungkin ya, ini yang saya yang saya bayangkan. Ini sekolahnya melakukan proses yang namanya ada tombol di aplikasi Dapodik lanjutkan kenaikan kelas ya. Jadi secara otomatis seluruh peserta didik di rombel tersebut akan naik ke kelas 10. Nah, sebelumnya mungkin si sekolah tersebut menggunakan kurikulum KT-SP di kelas 10-nya. Itu nggak bisa. Jadi harus membuat rombel baru dulu, baru di mappingkan kembali peserta didiknya ke dalam rombel kelas 11. Kayak gitu. Jadi buat rombel baru dulu. Nggak bisa Pak Doni, ini sudah saya ini sudah udah unmute. Monggo kalau masih ada yang tanyakan, karena kan ini masalah teknis sekali ya. Beliaunya sudah bikin rombel baru atau belum gitu nggih. Monggo Pak Doni. Halo ya, Pak Doni. Jadi begini Bu, Pak Farhan juga waktu saya kenaikan kelas kan sudah saya otomatis. Untuk kelas 10 sudah saya menggunakan kurikulum K13 yang revisi. Terus waktu saya naik ke kelas 11 ternyata di kelas 11 itu tidak maksud saya datanya masih tetap di kelas 10. Lalu saya buat rombel untuk kelas 11-nya dengan menggunakan kurikulum sesuai dengan kurikulum pilihan di jurusan yang saya daftarkan. Ternyata waktu di kelas 11 itu jurusan kurikulum pilihan sesuai jurusannya tidak ada yang revisi. Gitu. Oh, kurikulumnya yang tidak ada, bukan peserta didik ya Pak ya? Iya. Kalau kurikulumnya tidak ada, kemungkinan besar gini Pak, solusinya. Pak Doni datang ke dinas provinsi berarti ya, minta tambahkan kompetensi jurusan yang baru. Nanti baru kurikulum revisinya keluar. Kemungkinan kompetensi jurusan yang baru itu belum yang dipilih atau yang diinput belum sesuai. Kayak gitu Pak. Gitu. Oh iya. Terima kasih, nanti saya coba. Oke, siap, Mas Tornon. Ini kita beranjak di pertanyaan ini. Kayaknya pertanyaannya semakin siang semakin ganas gini. Kayaknya banyak banget nih yang masuk nih. Di atas 25 pertanyaan. Semoga nanti terbaca semua nih, Mas Farhan. Ini dari Bu Alifiah Kurnia gitu. Jika ada PTK yang mempunyai 2 ijazah S1 dan diinput dua-duanya di Dapodik, mengapa rekod pendidikan terakhirnya yang terbaca di Dapodik S1 yang sebelumnya, bukan S1 yang terbaru gitu. Maksudnya S1 yang lulus duluan dulu gitu, bukan yang baru diupdate terakhir. Mana Mas? Ya, sebetulnya Bu, untuk S1 ini baru kita gencarkan di tahun ini, khususnya untuk PTK yang sudah kuliah S1 seperti itu ya. Karena memang tidak ada hubungannya dengan linearitas ya, kecuali memang gurunya sudah sertifikasi, pengen disesuaikan, itu nggak ada hubungannya.
Tapi kalau misalkan linearitas mengajar, itu kemungkinan besar bisa dilakukan. Nah, kalau untuk kenapa munculnya S1-nya yang lama, padahal sudah diinputkan yang baru, sebetulnya tidak akan menjadi permasalahan karena di data kita yang pasti, Bapak dan Ibu sekalian, jangan sampai salah mengisi tahun lulusnya. Kebanyakan mengisi tahun lulusnya itu salah. Misal, lulus S1 dengan jurusan ini 2001, lalu S1 jurusan yang kedua yang baru di inputnya kurang dari 2001. Otomatis yang akan muncul tetap adalah 2001. Dilihat tahun lulus dan TMT-nya. Seperti itu. Masih di-unmute, Bu Agustin? Unmute, ya ampun, mohon maaf. Ya Allah, sudah tua ini kayaknya, ya Allah. Ini Bapak Ibu partisipan, di kolom chat, Mas Farhan ini sudah menuliskan helpdesk sama hotline yang bisa dihubungi. Monggo jika Bapak Ibu kesulitan di kemudian hari di luar sesi ini bisa langsung bertanya. Itu ada dapur@gmail.com, dapur@gmail.com salah ya Bapak Ibu ya? Oh salah. Salah ketik. Salah ketik. Yang mana? Oh yang Kemdikbud ya? Iya. Sorry. Yang atas itu kayaknya email pribadinya Mas Farhan tuh, nggak tahu buat email apa ya. Tolong dihapus saja. Yang kedua, dapu@kemdikbud.go.id sama melalui layanan ULT kemdikbud.go.id. Jadi kalau ULT ini bisa semuanya, bisa mau nanya apa aja bisa, nanya Dapodik juga bisa, PMP juga bisa, semuanya bisa. Monggo. Kita berlanjut untuk pertanyaan berikutnya. Kok nggak berkurang? Ini pertanyaannya ya Mas Farhan, semakin menambah. Alhamdulillah. Ini yang dari Bu Sunarti, untuk GTK yang pendidikan formalnya tidak S1, gimana ya? Gitu. Mohon penjelasannya. Ya. Kalau untuk GTK yang pendidikannya tidak S1, itu tidak akan menjadi permasalahan di aplikasi Dapodiknya. Jadi, yang kita kunci, Bapak Ibu, yang harus melakukan perbaikan adalah Bapak dan Ibu sekalian, yang sudah memiliki ijazah S1. Di luar dari S1, misalkan D3, ya, terus lanjutnya lagi, misalkan SMA, gitu ya, atau di bawah itu, ya, itu tidak perlu melakukan perbaikan. Tetap bisa diisi melalui aplikasi Dapodik yang ada di sekolah masing-masing. Seperti itu. Oke. Pokoknya harus selalu update gitu, ya, di Dapodiknya. Ini dari Ibu Aminun, berkaitan dengan Verval GTK pada link vervalptk.data.kemdikbud, terdapat GTK PNS yang NUPTK pada menu data GTK hilang gitu. Begitu juga di dapu.kemdikbud, NUPTK-nya hilang gitu. Tapi di menu Verval PTK perbaikan data master ada NUPTK-nya gitu. Dan PTK tersebut masuk pada calon penerima NUPTK, tapi NUPTK-nya sudah terisi. Padahal NUPTK-nya itu untuk TPG juga. Mungkin ada solusi untuk mengembalikan, ini NUPTK-nya tiba-tiba hilang, gitu kayaknya, di data di Verval GTK. Kemudian ternyata nih, yang bersangkutan mengajukan lagi, gitu, kalau nggak salah ini. Mengajukan lagi, sudah masuk dalam calon peserta penerima, tapi kemudian tiba-tiba NUPTK-nya muncul kembali gitu. Terus akhirnya gimana nih? Bisa nggak NUPTK-nya untuk mengembalikan NUPTK-nya yang kemarin gitu? Gimana Mas Farhan? Ya, sebetulnya gini Bu, harus dicek terlebih dahulu Bapak dan Ibu jika memang sudah memiliki NUPTK. Cek terlebih dahulu NUPTK-nya di website gtk.data.kemdikbud.go.id di status, cek terlebih dahulu di sana. Kalau NUPTK-nya di sana ditemukan dengan nama PTK yang betul, ya, dengan nama Bapak Ibu yang sesuai, dengan keterangannya itu misalkan aktif di Kemdikbud atau misalkan Dapodik aktif di Dapodik, nah itu artinya data tersebut memang masih tersimpan secara rapi di yang namanya data referensi yang dimiliki oleh Pusdatin. Kalau datanya saat dicari tidak ada, artinya apa? Memang NUPTK tersebut bukan NUPTK yang valid atau NUPTK yang betul gitu. Jadi NUPTK-nya memang yang salah seperti itu. Jadi
Jadi memang kenapa harus jadi calon ya, memang harus dicalonkan lagi karena NUPTK-nya tidak sesuai. Tapi cek dulu di gtk.data.kemdikbud.go.id. Seperti itu. Ada nggak NUPTK-nya? Oke, ini ada Pak Ainun. Ternyata Bapak, saya pikir tadi Ibu, yang bisa langsung bertanya gitu, bagaimana ini NPTK-nya raib, habis itu mengajukan lagi, sekarang bingung lagi mau diberlakukan lagi. Gitu. Gimana nih, Pak Ainun? Monggo silakan. Halo. Halo ya. Jadi suaranya nggak masuk nih kayaknya. Padahal sudah di unmute. Ya, mikrofonnya Mas. Masuk. Halo. Sudah masuk. Halo. Sudah masuk. Halo. Kayaknya mikrofonnya nih kurang dekat atau gimana nih? Halo, sudah masuk Mbak? Kedengaran? Halo. Pelan sekali. Mungkin kurang lebih dekat lagi. Mohon maaf loh ini. Emang ya. Mas Farhan kedengaran nggak? Nggak kan ya? Kurang jelas, Bu. Kurang jelas gitu. Halo? Halo, ya. Okay. Intinya untuk kita belum mengajukan NUPTK ulang, Bu. Jadi NUPTK masih lama. Ketika mau mengajukan NUPTK ulang itu sudah ada NUPTK. Ini kan sudah punya ya NUPTK-nya. Kalau sudah punya, Bapak cek aja Pak di gtk.data.kemdikbud terlebih dahulu. Statusnya apa di sana? Atas nama bersangkutan atau tidak? Seperti itu. Untuk status atas nama yang bersangkutan. Jadi pertanyaan saya kenapa di Dapo itu hilang dan di PTK itu hilang gitu. Coba nanti dikirimkan aja Pak datanya, karena saya nggak bisa ngecek, nggak bisa membayangkan kalau misalkan datanya seperti apa gitu ya. Dikirim aja. Nanti saya tulis nomor HP saya di kolom chat ya. Oke, siap. Alhamdulillah ini ya Mas Farhan bersedia ini memberikan nomor kontaknya secara pribadi untuk melayani pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Ini ada lagi, kita berlanjut terus nih Mas Farhan. Ini kayaknya masih banyak. Nah, ini ada Bapak Imam dari SMKN 1 Bandung. Mohon tips dan triks agar bisa mengakses link sp.datadik.kemdikbud.go.id karena sampai saat ini belum bisa mengakses gitu, sehingga belum bisa melakukan tarik PD. Ya, yang tadi Mas, kapan nih selesainya nih maintenance-nya gitu. Sudah pada banyak tanya. Ya, sebetulnya maintenance-nya paralel, jadi nggak menutup kemungkinan ada yang berhasil masuk dan ada yang tidak berhasil, karena memang ini antrian saja gitu ya. Jadi maintenance-nya kita nggak tutup secara total gitu ya, Bapak dan Ibu masih tetap bisa bekerja paralel. Nah, kalau saran dari saya, dicoba di siang hari Bapak dan Ibu, karena biasanya saat kita lihat traffic-nya, ternyata di siang hari itu lebih signifikan turun gitu ya, lebih jarang yang menggunakan, mungkin makan siang gitu ya. Nah, waktu-waktu seperti itu yang coba Bapak Ibu gunakan di siang dari mulai jam 12 sampai ke jam 3 itu biasanya seperti itu. Jadi kayaknya pada istirahat, pada tidur siang gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu coba masuk ke laman sp.datadiknya seperti itu. Kalau pagi pasti saya yakin akan penuh karena ibarat kata bekerja secara bersamaan ya kalau pagi ya. Apalagi malam. Kan kalau dulu biasanya wah malam lancar gitu ya. Jadi kalau saat malam lancar, semuanya berbondong-bondong ke malam lancar, gitu ya. Jadi semuanya malam. Jadinya malamnya macet, gitu ya. Iya. Jadi di siang malam. Ya, jam 12 jam 3. Oke. Ini Bapak Ibu mohon untuk beberapa pertanyaan PMP tidak kami sampaikan di forum ini ya, karena ini kan terbatas Dapodik. Nanti kalau PMP mungkin narasumbernya akan berbeda lagi, nggih. Nanti kita akan ketemu lagi kan untuk khusus PMP insya Allah minggu depan. Jadi nanti pertanyaan disimpan dulu aja nih Bapak Ibu, karena ini Mas Farhan ini spesialisasinya Dapodik. Kalau untuk PMP mungkin nanti ada sesi Vikon berikutnya. Oke, Kak, ini kita dari Bu Alivia Kurnia. Mohon maaf jika saya salah sebut Bapak Ibunya, karena saya hanya menerka-nerka saja. Jika ada siswa yang tidak tahu NIK-nya, karena siswa tersebut adalah korban kerusuhan di Wamena, Papua, dan semua dokumen terbakar, tidak ada kontak yang bisa ditanya, bagaimana dong solusinya, Mas? Nah, ini unidentified serta didik. Ya,
sebetulnya kalau misalkan keadaannya seperti ini, ranah dan bidangnya kita hanya bisa mewadahi sampai si peserta didik tersebut dipastikan bersekolah. Intinya itu ya, peserta didik tersebut pastikan bersekolah. Jadi untuk data-datanya itu sebetulnya sudah ada istilahnya kementerian tersendiri atau bidang tersendiri ya, mungkin di daerah Bapak dan Ibu sekalian, yang mewadahi untuk permasalahan tersebut. Jadi Bapak dan Ibu tinggal hanya menerima saja, ya, atau Bapak Ibu mengarahkan saja, ya. Intinya Bapak dan Ibu di sekolah hanya mewadahi untuk si peserta didik tersebut boleh bersekolah, gitu ya, boleh bersekolah, ya, dengan catatan ya tadi tetap harus mengurus data-datanya kembali. Baik itu nanti mengurusnya misalkan di dinas Dukcapil di daerah Bapak dan Ibu yang sekarang si peserta didik tersebut tinggal, ya, ditanyakan solusinya di sana karena perekaman data awalnya ya seluruh awal data kita semua yang ada di Indonesia, warga negara Indonesia itu berasalnya dari Dukcapil gitu ya. Perekamannya ada di sana awalnya bukan dari Dapodik. Jadi kadang ubahnya di Dapodik, harusnya ubahnya adanya di Dukcapil karena yang awalnya adanya merekam di sana gitu ya. Jadi kita kembalikan harusnya ke sana. Jadi nanti solusinya dari sana seperti apa, Bapak Ibu tinggal menerima saja. Sekarang tampung dulu saja peserta didiknya boleh bersekolah di barat ya, boleh bersekolah dan segala macamnya di sekolah, belajar seperti biasa, data-datanya menyusul silahkan. Tapi dengan catatan tetap harus diingatkan untuk mengurus ke pihak yang bersangkutan. Baik itu Dukcapil di daerah ataupun misalkan apa ya saya di daerahnya saya kurang paham, ke RT RW mungkin kelurahan ya seperti itu. Oke, siap. Kayaknya semakin siang. Ternyata ini kan kita maksimalkan aja nih sebisa-bisanya semampu-mampunya sampai jam 11.15, 11.20, 11.15 lah nih. Kalau memang tidak sampai semua pertanyaan yang terjawab, nanti kan Mas Farhan bisa memberikan nomor kontaknya nggih. Jadi bagi Bapak Ibu yang tidak dibacakan pertanyaannya bisa bertanya langsung kepada Mas Farhan via Japri nggih. Oke, ini berikutnya, pertanyaan berikutnya dari Bapak Iwan. Sekolah akan pindah alamat rencana di bulan Januari tahun depan, 2021. Pengajuan verval dilakukan sebelum semester ganjil berakhir atau setelah semester genap rilis. Gitu. Dan setelah dilakukan verval, ada perubahan luas tanah untuk sarprasnya dan bagaimana gitu. Terus gimana nih solusinya? Gitu. Karena ada karena berubah secara sarprasnya dia berubah, berarti kan luas bangunannya, bentuk bangunannya, fasilitasnya juga akan berubah. Ini bagaimana solusinya, Mas? Ya, yang perlu Bapak Ibu perhatikan, untuk data yang bisa dirubah hanya di bulan Juli dan Agustus sebelum cut off BOS, itu yang pertama. Nama atas nama rekening, BOS, itu jangan pernah dirubah atau jangan melakukan perubahan, ya, jangan melakukan perubahan setelah cut off BOS. Ya. Jadi perubahannya bisa dilakukan di bulan ini. Di bulan-bulan ini itu Bapak dan Ibu bisa melakukan perubahan. Data rekening ya atas nama bos gitu ya, atas nama siapa rekeningnya, cabangnya itu jangan pernah dirubah setelah cut off BOS atau mendekati cut off BOS. Jadi lebih baik di pendekatan di bulan-bulan ini saja. Lalu data-data apa lagi? Data rekening, nama sekolah ya, itu jangan dirubah mendekati cut off BOS. Melakukan merger ya, itu jangan mendekati cut off BOS karena nanti akan bermasalah saat dana BOS-nya akan dicairkan karena nanti sekolahnya satu nonaktif, yang satu aktif padahal statusnya merger, itu akan menjadi agak bingung karena uangnya, istilahnya rekeningnya sudah direncanakan akan masuk ke sekolah B, padahal sekolah B sudah tutup, harusnya rekeningnya masuk ke sekolah A juga. Tapi itu akan menjadi kemelut di daerah ya, agak pusing nanti permasalahannya. Itu yang sebelum cut off BOS. Jadi kalau mau merubah data itu sebelum cut off BOS. Seperti itu. Nah, kalau terkait tentang data luas tanah, alamat jalan, mau dirubahnya kapanpun, nggak ada permasalahan Bapak dan Ibu ya. Nggak ada permasalahan. Jadi kalau luas tanah, Bapak dan Ibu misalkan di bulan ini dapat dana tanah hibah gitu 100 meter. Bulan depan dapat lagi 100 meter ya. Asal ya. Asalkan dengan catatan, asalkan surat-suratnya lengkap, nggak ada permasalahan. Ini yang perlu diperhatikan juga oleh Bapak dan Ibu di sekolah. Ya,
Bapak dan Ibu, dan Bapak Ibu di dinas untuk mengingatkan sekolah-sekolahnya untuk mengecek kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh sekolah. Baik itu dokumen tanah, gitu ya. Kalau nerima tanah hibah gitu ya, tanah hibah, itu jangan yang pastikan tanahnya betul-betul suratnya sudah dimiliki oleh sekolah, gitu ya, sudah dihibahkan. Karena ada beberapa di daerah ya, di daerah-daerah yang khususnya di daerah pemukiman menerima dana hibah setelah mau dibangun ternyata nggak boleh gitu ya, ternyata tanahnya yang punya anaknya atau segala macam mau membangun gitu ya, nggak menerima seperti itu ya, gitu Bu Agustin. Masih di mute Bu. Udah. Monggo Pak Iwan dari SMPN 3 Kota Blitar. Jika masih belum jelas, bisa bertanyakan. Ini mumpung ada Mas Farhan untuk yang perpindahan Satpras. Halo? Halo? Oh, ini kayaknya sudah jelas kayaknya. Ini, oh ini nih, monggo Pak Iwan. Halo? Monggo, suaranya kok nggak masuk ya? Sudah, halo. Ya. Ada feedback-nya, suaranya halo? Halo? Oke. Mungkin mohon bisa dikecilkan jika ada yang mengikuti Vicon di sebelahnya atau bagaimana, karena ini masuk nih gemaknya. Halo? 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 Oh, halo? Halo Pak Iwan? Oke, kayaknya kita berlanjut aja nggih ke pertanyaan berikutnya. Bapak Ibu, Mas Farhan sudah share nomornya, bisa disimpan 0812 969 00302. Pada saat bertanya, mohon Bapak Ibu juga berkenan mencantumkan namanya sama unit kerjanya, karena kan takutnya siapa-siapa gitu nggih, Mas Farhan nggih. Pasti akan dijawab. Japri saja nanti akan dijawab, tapi mohon maaf jika kalau memang ada keterlambatan nggih karena kesibukan, tapi insya Allah akan dijawab oleh Mas Farhan. Ini dari Pak Agus dari SMPN 2. Permasalahan e-raport kenapa tidak bisa disinkronkan dengan Dapodik? Gimana nih Mas e-raportnya? Ya. Untuk e-raport memang karena aplikasi Dapodik ini baru ya, jadi harusnya e-raport juga mengikuti karena ada beberapa data khususnya database yang di belakangnya itu aplikasi Dapodik berubah dari mulai penamaan dan segala macamnya. Jadi ini harusnya harus ada omongan kembali antara pengembang e-raport dengan tim Dapodik seperti itu Pak. Jadi ditunggu aja, mungkin karena baru Pak, baru rilis, jadi ya nggak bakalan langsung mungkin ini ya. Karena semester 1 ya. Biasanya pengisian kan nanti di semester 2 ya, kalau e-raport ya. Pak, nanti kita tunggu aja Pak, e-raport. SMA biasanya ya yang nanti mengembangkan. Karena istilahnya induknya dari sana, SMA. Nanti yang lain mengikuti. Gitu. Halo, apa masih ada yang bertanya lagi? Ini kayaknya, oh tinggal satu. Apa ada yang ingin bertanya secara langsung nih kepada Mas Farhan? Siapa yang ingin melambaikan tangan, raise hand, atau bisa manual dada-dada gitu. Nanti saya lihat gitu. Ya, tadi kayaknya belum tahu istilah raise hand, jadi ada yang melakukan dada-dada manual, nggak apa-apa deh. Adakah yang bertanya? Nggak apa-apa, ini waktunya masih ada, insya Allah. Sebelum penutupan. Oh, ini ada Pak Samsul. Oh, mohon maaf. Ini pertanyaannya kurang satu, Mas Farhan, yang belum dibacakan. Tunggu sebentar ya, Pak Samsul udah. Ini tinggal satu. Kenapa sampai saat ini untuk RISN dari Dapo PAUD belum turun ke lokal host? Dan padahal verval peserta didik TK sudah muncul. Gimana nih, Mas Farhan? Ya, itu sudah jadi ini juga, Bapak dan Ibu, sudah diupdate per kemarin malam, data aliran antara data yang ada di Pusdatin, perubahan yang sudah ada di Pusdatin, masuk ke dalam aplikasi Dapodik, itu juga sudah
kita alirkan kembali ya. Jadi aliran datanya sudah mulai kembali, itu per kemarin sudah lancar seperti itu. Jadi kalau belum masuk, mohon ditunggu saja, mungkin masih dalam tahap antrian ya, karena prosesnya biasanya dilakukan aliran datanya dari mulai jam 9 pagi sampai nanti jam 12 malam. Artinya apa? Kalau misalkan Bapak dan Ibu sudah melakukan perubahannya baru di hari ini, baru bisa dicek nanti besok pagi di jam 9 pagi lagi kayak gitu. Ya, jadi 1 kali 24 jam baru datanya akan diproses. Ditunggu 24 jam ya. Kalau seandainya tidak berubah gimana? Tidak tetap masuk gimana Mas? Apa diulangi lagi prosesnya? Sebetulnya proses pengulangannya itu dilakukan secara sistem, Bu. Jadi nggak ada proses pengulangan yang harus ditekan atau diverifikasi oleh sekolah gitu ya. Jadi itu akan dilakukan secara sistem. Jadi kita estimasinya secara aliran data lancar itu 1 kali 24 jam. Kalau trafficnya penuh ya bisa lebih dari itu mungkin. Oh, ditunggu saja nih kuncinya berarti. Ya, akan masuk datanya. Tapi pastikan saja di Perva PD-nya datanya sudah memiliki kayak gitu. Oke, siap. Sekarang untuk Pak Samsul Huda, beliaunya ini sudah mengacungkan tangan. Monggo Pak Samsul Huda dari SMK TGL. Oke, terima kasih untuk waktunya. Ini yang tadi saya tanyakan tentang kelas 10, itu Mas Farkan yang kemarin itu kalau kita di swasta, itu kan di SMK, itu ada program keahlian dan kompetensi keahlian. Contoh di sekolah saya itu program keahliannya Bismen, itu kompetensi keahliannya ada akuntansi dan perbankan. Kalau nanti untuk pembagian rombelnya itu dibagi 36, padahal nanti kelasnya antara perbankan dan akuntansi itu sudah beda-beda. Contoh ini yang perbankan itu ada 20 dan kemudian akuntansinya ada 80. Itu apa nanti ada 60, apa nanti yang perbankannya saya buat 2 rombel atau cukup nanti yang perbankannya nanti saya alihkan untuk masuk ke jurusan akuntansi. Kalau dulu itu enggak bisa, harus sama program keahlian, padahal di sini sama program keahliannya, apa nanti bisa dipisah kompetensi keahlian. Oke. Dan yang kedua tentang DPK yang menjadi kepala sekolah, itu mohon untuk jawabannya. Oke, terima kasih. Ya, Bu. Ya Pak Samsul, nanti boleh WA ke saya aja Pak, ya permasalahannya, karena kita harus hitung terlebih dahulu. Saya harus melihat spektrum karena saya nggak hafal seluruh spektrum SMK, jadi harus saya cek terlebih dahulu. Nanti Bapak Samsul WA saja, ya. Jadi jurusannya ada apa saja, lalu nanti saya cek terlebih dahulu kompetensi keahliannya apa, program yang boleh dilayani apa, kelas 10, nanti kompetensi apakah bisa dibuat berapa rombel. Nah, itu harus saya cek dulu, Pak. Jadi karena saya nggak hafal spektrum seluruh SMK, jadi nanti di WA aja, Pak Samsul, ya. Kayak gitu. Masih ada yang bertanya? Monggo. Atau Pak Samsul masih ingin melanjutkan pertanyaannya? Monggo Pak Samsul. Halo Pak Samsul. Mohon di-unmute dulu, Pak. Pak Samsul, mohon di-unmute dulu. Oke, monggo Samsul. Yang apa? Ya, sudah. Yang DPK menjadi kepala sekolah bagaimana? Nanti tetap jadi PLT apa langsung jadikan kepala sekolah? Oke, terima kasih. Ya. Untuk status kepala sekolah berubah dari PLT menjadi kepala sekolah itu seluruhnya diserahkan kepada Bapak Ibu di Dinas Kabupaten Kota, bagian entah itu bagian kepegawaian ya, bagian kepegawaiannya atau bagian di Dinas Pendidikan. Seperti itu. Siapa yang yang mengeluarkan surat istilahnya surat surat pengangkatan atau segala macamnya. Selama surat pengangkatannya belum keluar, istilahnya surat pengangkatannya namanya masih PLT dari tahun 2019, belum ada surat baru lagi menjadi kepala sekolah, ya tetap PLT saja, nggak perlu dirubah jadi kepala sekolah, gitu ya. Tergantung surat keputusan, Pak. Jadi kalau keputusannya masih jadi PLT, ya PLT saja terus.
Jadi nggak ada permasalahan DPK menjadi kepala sekolah atau tidak, tergantung di daerahnya. Keputusannya seperti apa, gitu ya. Nggak bisa disamaratakan seluruhnya. Gitu, Pak. Selama belum ada nomenklatur secara resmi dia menjadi kepala sekolah, ya lebih baik jangan diinputkan menjadi kepala sekolah. Gitu. PLT saja dulu. Gitu. Halo, ini masih ada yang bertanya lagi? Apa ada yang masih ingin menyampaikan unek-unek? Tapi kayaknya audiens kali ini kayaknya sudah lega nih, karena kan Mas Farhan sudah membagikan nomor telepon, itu yang penting gitu ya. Meskipun nggak tanya di forum, yang penting sudah punya nomor teleponnya gitu. Tapi ini sebelum kegiatan kita ditutup, monggo kalau masih ada satu pertanyaan, kita beri kesempatan. Dulu ya. Ini gimana? Tidak ada yang raise hand? Saya juga tidak ada melihat tanda tanya raise hand, juga tidak ada pertanyaan yang muncul kembali di kolom chat. Jika Bapak Ibu berkenan, kita mungkin sudah bisa menyudahi pertemuan kita kali ini, karena bagaimanapun hari ini adalah hari Jumat, hari yang pendek nih. Bapak Ibu juga membutuhkan waktu untuk persiapan sholat Jumat. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Oh, tidak ada, nggih. Oke. Mohon Bapak Ibu bisa menyimpan nomor HP-nya Mas Farhan tadi, 081296900302. Jika bertanya lewat WA, mohon mencantumkan identitasnya dan akan dijawab dengan Mas Farhan, meskipun nanti akan menunggu dulu, nggih. Jangan berharap sekarang instan gitu seperti Dapodik gitu ya Mas, sekarang instan langsung nyambung gitu, enggak nggih gitu. Yang pasti akan dijawab. Dan jika membutuhkan alamat helpdesk, tadi Bapak Ibu juga sudah diberikan alamat helpdesk-nya yang di atas tadi, baik melalui helpdesk-nya hotline-nya Dapodik atau lewat URT layanannya BKHM. Materi juga sudah saya share, alamat linknya, Bapak Ibu nanti bisa mengecek materi untuk Vicon kali ini dari link tersebut. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk sesi berikutnya adalah sesi yang paling terakhir, penutupan oleh Bapak PLT Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah sudah berkabung kembali lah Pak ya, setelah melihat sebagai saksi pelantikan Kapung LPMD Jatim. Monggo Pak, sedikit pengarahan sebagai penutupan. Terima kasih Mbak Christine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kegiatan kita lebih dari 3 jam ini. Nampaknya Bapak Ibu masih tetap bertahan, dan alhamdulillah banyak pertanyaan dari teman-teman operator baik di sekolah maupun di kantor dinas maupun cabang dinas di 5 kabupaten kota, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, dan mana tadi ya? Ya, Trenggalek, Tulungagung. Ya. Oke. Oke, Bapak Ibu. Ya, Nganjuk. Terima kasih. Ya, alhamdulillah ya Bapak Ibu. Semoga permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan, yang ada di sekolah, nanti kalau dari pertanyaan dan jawaban Mas Farhan tadi, ada yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu bisa langsung kontak ya dengan beliaunya. Tadi sudah di-share nomor HP-nya, sehingga Bapak Ibu sewaktu-waktu insya Allah bisa bertanya atau mungkin chat atau kirim WA ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kunci utama keberhasilan pengisian Dapodik atau update Dapodik ini ada pada jenengan ya. Bapak Ibu yang masih muda-muda ini, rata-rata ini operator ini masih muda-muda ini. Seperti juga operator kami di ini, moderator kami di LPM ini juga masih muda. Pak Agustin maksud saya. Saya casingnya doang Pak, casingnya doang masih muda gitu, aslinya ya sudah kita seumuran kan ya Pak. Masih muda ya. Pokoknya jangan masih muda di. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekali lagi.
kami berharap kerjasama untuk pengisian Dapodik atau update Dapodik ini bisa kita teruskan, ya, kita lanjutkan dan kita bisa mewujudkan data yang terbaru, data yang paling baru untuk kita bisa menyelenggarakan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan di Kementerian Pendidikan. Sekali lagi saya terima kasih utamanya pada Mas Farhan, teman-teman narasumber dari LPMP Jawa Timur, dan juga moderator dan admin dari LPMP Jawa Timur. Termasuk juga Bapak Ibu, saya mengapresiasi kerjasamanya para operator yang ada di sekolah, di satuan pendidikan maupun di kantor dinas pendidikan dan kapal dinas di provinsi, seluruh provinsi Jawa Timur, khususnya di 5 kota ini. Dan ini kami besok masih juga akan melanjutkan BIMTEK untuk operator ini pada angkatan yang ke-6. Semoga apa yang sudah kita laksanakan diridhoi oleh Allah dan kita selalu dikaruniai kesehatan dan kita segera terhindarkan dari COVID-19. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Toto. Salam satu data gitu nggih. Ini untuk Dapodikdasmen, PAUD Dikdasmen sekarang. Sebelum kita berakhir nih sesi kita berfoto dulu nggih Bapak Ibu. Mohon menyalakan semua kameranya. Bagi yang tidak menampilkan wajahnya sekarang jangan malu-malu ditampilkan gitu nggih. Biar kita bisa berfoto bersama untuk dokumentasi sambil melakukan salam satu data. Gimana Mas Farhan salam satu datanya itu? Tangannya gimana nih? Tangannya gini apa gitu? Belum gimana? ada. Atau nggak ada ya? Ya dibuat. Kalian dibuat ya, jadi rata semuanya nanti. Oh gitu, oke. Salam. Salam satu data gitu. Sekarang soalnya sudah mulai Dapodik, PMP sudah jadi satu semuanya. Mulai PAUD sampai Dikdasmen semuanya sudah jadi satu. Oke, siap-siap di wall pertama. Nanti karena ini ada 4 wall, jadi kita berfotonya 4 kali. Nggih, Bapak Ibu jangan bosan-bosan, nggak apa-apa lah ya foto 4 kali. Oke, 1, 2, 3 salam, 1 Pak Toto dong, yang anu nggih. Oke. 1, 2, 3, 1 data. Salam. Salam siap. 1 data. Oke, terima kasih. Oke, halaman 1. kedua. Wall berikutnya. Oke, halaman kedua. Bagian yang fotografer jangan lupa sniftingnya ya, nanti ya snifting toolnya nggak nyala ini. Padahal kita udah berpose ini. Ada Mas Agus dan Beli Agung Pak Toto fotografernya. Ya Beli. Oke, monggo Pak Toto dipimpin. Mbak Lilis jangan lupa nih, salam satu data Mbak Lilis. Ini halaman kedua ya. Oke. Ayo, salam siap-siap. 1 data. Oke, salam 1 data. Belum bersamaan. Halaman kita belum bersamaan. Oke. Salam 1 data. Oke, mana tangannya Bapak Ibu nih? Senyumnya. Oke, siap. Oke, matur nuwun. Lanjut, halaman ketiga. Kita lanjut. Ya, halaman ketiga, ya. Oke. Salam 1 data. Oke, siap Bapak Ibu. Salam 1 data. Oke. Lagi satu lagi. Fotografer? Halaman keempat. Sudah siap? Oke. Halaman keempat ini. Oke, 1 lagi. Oke. Salam 1 data. 1, 2, 3. Salam 1 data. Pak Toto. Oke, salam 1 data. Oke, siap. Terima kasih semuanya. Monggo Bapak Ibu. Sehat selalu semuanya ya. Semangat terus. Jangan malu-malu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya sampaikan atas partisipasinya, kelonggarannya dan perkenannya untuk mengikuti acara Vikon kita kali ini. Semoga ilmu testimoni Mbak Agustin untuk wawasan. Ya. Oh, ada yang mau testimoni nih. Oh ya, ini permintaannya teman-teman Bapak Ibu mohon bantuannya. Mohon bantuannya karena LPMP tahun ini berusaha untuk mencapai predikat BBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Bapak Ibu bisa memberikan sedikit testimoni. Siapa nggih ini?
perwakilannya ini dari perwakilan dari Kabupaten Tulungagung. Oh, Kota Blitar adalah kota kelahiran Pak Toto. Ayo Pak Toto, siapa ini yang dipilih? Jangan sampai yang sudah ditunjuk Pak Toto nggak maju ini ya. Yang mana Pak Toto? Monggo, siapa ini? SMA swasta Diponegoro. Oke, Diponegoro. Setelah ini nanti siap-siap Watulimo ya, dari Watulimo, Trenggalek yang paling selatan. Oke, siap. Ada 2 testimoni kali ini. Ya, 2 testimoni. Bapak Eko Istanto, mohon di-unmute. Sudah kita ask untuk unmute, memberikan sedikit sepatah 2 kalimat patah yang positif loh ya, tapi gitu. Mohon Pak Eko Istanto tentang pelaksanaan kegiatan updating data untuk operator Dapodik kita kali ini. Mana nih Pak Eko Istanto? Sudah muncul? Ya, terima kasih Pak Gudin. Terima kasih. Oke, siap Pak Eko sudah muncul yang berkacamata ini, monggo. Iya. Oke, siap. Monggo Pak Eko. Saya abai dulu biar ini yang bagian merecord bisa dan hostnya bisa diklik 2 kali supaya tampil. Monggo 1, 2, 3. Monggo Pak Eko. Iya, siap. Terima kasih Pak Agustin dan Pak Toto. Untuk kegiatannya sangat bermanfaat sekali bagi kami ya. Dan kami masih ada masalah Bu, untuk PMP-nya ini. Sampai sekarang kan belum bisa sinkronisasi untuk PMP. Mohon solusinya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, PMP nanti minggu depan kita ketemu lagi nih kayaknya. Pak Eko mungkin bisa menyampaikan khusus untuk kegiatan pagi yang Dapodik. Yang terkait dengan PMP nanti kita akan ada sesi lagi. Sekarang Pak Eko bisa menyampaikan testimoninya bagaimana pelaksanaan kegiatan kita pagi hari ini sampai siang ini. Monggo Pak Eko, kembali Pak Eko. Oh ya, terima kasih Pak. Kita ulangi. Oke. Terima kasih. Untuk kegiatan ini sangat baik sekali, sangat bermanfaat sekali untuk bagi kami, sehingga kami tahu untuk dapur yang baru ini. Terima kasih. Oke. Salam satu data. Salam satu data. Salam satu data. Dari Watulimo, ini pantai selatan Kota Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Iya, betul. Dari SMA Islam Watulimo sudah kita berusaha. Mohon di unmute audionya. SMA Islam Watulimo. Ini nggak ada namanya ini soalnya. Monggo. SMA Islam Watulimo. Halo? Halo? Atau ini ada Watulimo juga, SMK Muhammadiyah. Oke, saya unmute dua-duanya. Ini siapa duluan yang nyambung? Pak Sunardi dari SMK Muhammadiyah Watulimo juga ada, atau SMA Islam Watulimo. Monggo masuk. Sudah kita ask untuk unmute. Halo? Saya takutnya sudah mau mandi nih, persiapan sholat Jumat. Halo? Ya, maaf sudah masuk. Monggo. Halo, nggih, Pak Sunardi, SMK Muhammadiyah Watulimo. Monggo silakan Pak memberikan testimoni. Ya. Langsung, nggih. Ya. Terima kasih kami dari SMK Muhammadiyah Watulimo. Terutama tadi yang disampaikan oleh dari Pak Farhan, yaitu ada beberapa fasilitas yang ditambahi dari Dapodik itu sangat banyak, sehingga itu untuk mempermudah kinerja daripada operator. Salah satunya yang tadi saya sangat tertarik adalah adanya tarik data itu. Jadi udah dipisahkan antara tarik data dengan sinkronisasi, karena selama ini kalau kita harus mengambil data online itu kalau tidak sinkron ya tidak bisa seperti itu. Jadi ini sangat mempermudah. Yang kedua, agar benar-benar satu atap untuk data Dapodik itu, untuk aplikasi-aplikasi yang lain itu agar benar-benar proses sinkronisasinya itu lebih lebih cepat seperti itu. Karena ada beberapa bagian, seumpama kita ada verbal PTK itu udah sinkron, ternyata data itu belum masuk seperti itu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih hari ini untuk Viskomnya.
Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agustin, mungkin satu lagi ya. Dari ibu-ibu ya. Matur nuwun. Dari ibu-ibu. Satu lagi, monggo. Oke, ibu-ibu. Ini pasti agak ini subjektif ini kayaknya kalau ibu-ibu. Enggak, kalau begitu saya serahkan sepenuhnya pada teman-teman aja. Monggo. Monggo Pak Toto. Yang mana ini? Yang mana? Oke, dari Nganjuk aja. Ada nggak dari Nganjuk yang ibu-ibu? Nganjuk. Ya. Nganjuk, apakah ada perwakilan dari Nganjuk untuk yang ibu? Wanita? Tadi kan sudah bapak-bapak semua. Ini dari Nganjuk. Oh, kayaknya nggak ada dari Nganjuk. Nggak ada. Yang dari Nganjuk? Ada Bu SMPN 2 Tugu, ada yang perempuan. Karena kalau operator itu memang banyak sekali laki-laki, Pak. Gitu. Dikuasai, paksa pasarnya itu dikuasai. Bu Agustin, yang dari Ibu Susiana SMP. Oh, ini Bu Susiana ini. Ya, oke, siap Bu Susiana. Ya, Oke, monggo Bu Susiana. Monggo silakan berikan testimoni Bu Susiana. Dibuka, Mbak. Oke, monggo. Sudah, sampun. Bu Susiana, halo. Bu Susiana. Susiana. Oh iya, sudah, Ana. Monggo, Bu Susiana, monggo. Memberikan sedikit sepatah dua kata-kata untuk testimoni bagaimana manfaat sama impact yang diterima Ibu dalam mengikuti proses kegiatan hari ini, khususnya Dapodik. Monggo, Bu Susiana. Tes. Halo, Bu Susiana ini sudah di-unmute sih, cuman belum keluar nih. Halo? Oke, siap Bu Susiana. Pakai kerudung hijau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Adanya ini mungkin saya sangat terima kasih dan sangat membantu. Tapi sayang tadi saya menanyakan sesuatu belum dijawab, mungkin belum puasnya di situ. Tapi saya alhamdulillah hari ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman juga ada saya pelajari juga. Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin bisa ditambah lagi waktunya nanti kapan diadakan seperti ini lagi karena masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum. Artinya begini Bu Susiana, Ibu sudah mendapatkan tambahan ilmu atau mungkin keterampilan baru atau info baru terkait dengan kegiatan ini, Bu? Ya sangat menambah pelajaran baru sangat menambah ya. Ya, terima kasih Ibu. Berarti kegiatan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya? Ya, sangat. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Ya, Mbak Agustin, saya kira cukup ya. Mungkin. Oke, siap. Nanti kan kalau Ibu Susiana belum mendapatkan jawaban, Ibu kan sudah mengantongi nomor teleponnya Mas Farhan nih kan, gitu kan. Nanti bisa langsung japri. Oh, siap. Mas Farhan pokoknya 24 jam seminggu gitu. Pokoknya jangan japri Pak Toto gitu kan. Gitu nih. Sasaran nanti. Nggih, matur nuwun atas partisipasinya. Semoga seperti sarannya Bu Susiano, Pak Toto, nanti kita ketemu lagi agenda Dapodik tahap kedua gitu. Oke, ini kan masih satu ya, daring satu ya. Masih satu. Semoga nanti ada tahap kedua kita ketemu lagi, semakin banyak lagi teman-teman operator yang akan melakukan tanya jawab secara langsung dengan LPMP. Alhamdulillah, nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon maaf dulu jika ada salah-salah kata, ada salah kalimat yang selama kita belajar hari ini. Semoga wawasan kita hari ini bermanfaat demi kemajuan bangsa dan anak didik kita semua. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.